Kericuhan hingga aksi baku hantam antara petugas dan ahli waris mewarnai eksekusi rumah dan lahan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran melanda sebuah musola dan rumah warga di Jalan Manggis, Srengseng, Jakarta Barat. Barcelona harus bersusah payah mengalahkan tim juru kunci Almeria pada lanjutan La Liga pekan ke-18. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Haina dan Ayanufus. Pemirsa, demikian tadi adalah berita-berita pilihan pada iNews Pagi hari ini dan kita akan ke informasi selanjutnya berkaitan dengan kericuhan hingga aksi baku hantam antara petugas dan ahli waris mewarnai eksekusi rumah dan lahan di Kelurahan Jatiluhur, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, 2 orang ahli waris yang melawan petugas ini pemirsa berhasil diamankan. Kericuhan antara petugas dan ahli waris sebuah rumah terjadi saat petugas jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat mengeksekusi rumah tersebut. Ratusan petugas gabungan dari Pengadilan Negeri, Kepolisian, TNI, dan Satpol PP Kota Bekasi dikerahkan untuk mengeksekusi rumah dan lahan seluas kurang lebih 5.000 meter persegi. Eksekusi rumah mendapat perlawanan dari pihak termohon dan ahli warisnya. Akibatnya, 2 orang diamankan petugas karena dianggap sebagai provokator. Ya enak kok tinggal jual-jualin. Lapungan saya, kebun saya penuh sama pohon duren, pohon duku, pohon rambutan, pohon macam-macam. Orang isinya rumah, siapa yang jualin kalau bukan anjing omat saudara-daranya. Tuh nyelempet ke situ numpang, tuh mada-mada tuh numpang dia di sini. Panggil orangnya kalau gue percaya. Meski sempat mendapat perlawanan, eksekusi rumah akhirnya berhasil dilakukan petugas dengan mengosongkan seluruh isi rumah. Sementara pihak termohon akan melakukan upaya hukum dengan membuat laporan ke polisi atas dasar pengrusakan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah musola dan rumah warga di Jalan Manggis, Srengseng, Jakarta Barat malam tadi. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari mesin pendingin ruangan rumah warga. Api berkobar dan semakin membesar di permukiman warga Jalan Manggis, Srengseng, Jakarta Barat. Kobaran api dari sebuah rumah warga ini menjalar ke sebuah musola. Sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Petugas kesulitan melakukan pemadaman karena sumber air yang sangat jauh berkisar 1 km lebih. Kebakaran ini berasal dari korsleting listrik mesin pendingin ruangan di salah satu rumah warga dan menjalar ke musola. Warga kami terkena musibah 1 rumah tinggal dan 1 musola Ar-Rahman. Untuk yang ditinggali kakak 3 kakak 10 jiwa. 3 kakak 10 jiwa. Untuk bangunan alhamdulillah 2, yang 1 musola dan 1 rumah tinggal. Untuk sumber diduga konsleting di salah satu rumah tinggal dari AC. Coba kendalanya memang soal ampunnya untuk sumber air cukup jauh, hampir 1,5 kilo kalau kita sini. Ya, proses pemadaman tadi berapa lama, Pak? Ya, proses pemadaman proses tinggal penuntasan saja, tapi kita masih perlu sumber air. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan kobaran api berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah angkutan kota jurusan Kebayoran Lama Lebak Bulus terbakar di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Besarnya kobaran api membuat warga dan sejumlah pengendara yang hendak melintas tak berani mendekat. Tugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api. Kebakaran bermula ketika angkot jurusan Kebayoran Lama Lebak Bulus ini melaju dari arah Kebayoran Lama menuju Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saat melintas di Jalan Arteri Pondok Indah, tiba-tiba percikan api muncul dari bagian bawah kursi pengemudi, kemudian membesar dan menjalar ke bagian lain kendaraan. Saat kejadian, seorang penumpang dan sopir angkot berhasil menyelamatkan diri. Sementara penyebab pasti dari kebakaran masih diselidiki oleh pihak kepolisian dari Polsek Kebayoran Lama.
Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Pondok Indah macet parah. Kemudian dari kebakaran dari bawahnya, dari bawah tempat duduknya kebakaran. Ini kendaraan dari arah mana mau kemana, Bang? Dari arah Kebayoran Lama ke Lebak Bulus. Saat kejadian ada penumpang, Bang, apa gimana, Bang? Ya, Pak. Ada penumpang saat kejadian? Saat kejadian itu ada penumpang 1 orang di dalam, perempuan, dan juga sopir sendiri. Terus penumpangnya sendiri tadi pas kejadian seperti apa? Pas terjadi itu penumpangnya langsung. Pemirsa, pelaksanaan Baratikap 2024 menuai apresiasi dari Menpora Dito Aryo Tejo. Rencananya Baratikap 2024 akan bergulir di Bali United Training Center Gianyar Bali pada 2 hingga 5 Maret 2024. Setelah sukses pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, Bangga Merah Putih atau Barati Mendunia kini kembali menggelar pelaksanaan program kick-off Baratikap Bali 2024. Event ini menjadi tahap awal seleksi talenta pesepak bola muda tanah air ke Gothia Cup di Swedia pada 14 hingga 20 Juli 2024 mendatang. Sebanyak 2.400 pemain dari 120 tim dari 19 provinsi di Indonesia akan bermain dalam turnamen ini yang terbagi menjadi 3 kategori, yakni usia 12 tahun, usia 13 tahun, dan usia 14 tahun. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan perkembangan atlet junior Indonesia melonjak dibandingkan Baratikap 2023 yang hanya 64 kontestan. Pada program Bangga Merah Putih Mendunia ini juga yang di talent scoutingnya sudah bukan hanya atlet saja, tapi juga pelatih yang akan dilakukan oleh Coach Indra Safri. Jadi ini suatu perkembangan yang saya rasa sangat baik untuk persiapan timnas Indonesia dan sepak bola kita ini dalam menghadapi agenda kejuaraan dunia lainnya. Tujuan utamanya ke depan adalah walaupun kita ikut ke Gothia Cup, sebenarnya kita hanya mau studi banding. Kami mau membuat World Turnamen di Indonesia dalam waktu 4 tahun ke depan. Jadi kami ingin buat event untuk grassroots terbaik se-Asia di Indonesia, sehingga talent scoutingnya bisa berkumpul di Indonesia. Sebelumnya, tim yang mewakili Indonesia di Gothia Cup 2023 sukses menyabet tempat ketiga terbaik setelah Brazil dan Meksiko. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Dede Rudi, Yemi Yasin, iNews melaporkan. Timnas Indonesia bertolak ke Turki melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu pagi. Sinteyong membawa 29 pemain dalam pemusatan latihan menjelang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia pada Rabu pagi tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk bertolak ke Turki melakukan pemusatan latihan menjelang Piala Asia 2023 di Qatar. Para pemain yang dibawa seperti Mark Locke hingga Hernando Ari Sutaryadi terlihat dalam rombongan skuad Garuda. Sementara para pemain yang bermain di klub di luar negeri seperti Elkan Bagat hingga Justin Hubner akan ikut bergabung saat pemusatan latihan nanti di Turki. Sebanyak 29 pemain timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Turki yang digelar pada 20 Desember hingga 6 Januari mendatang. Pemusatan akan difokuskan dalam segi teknik dan fisik. Ya, persiapan pasti dari Coach Indra juga sudah menyiapkan, pastinya kita melakukan selain fisik, taktikal juga itu yang kita lakukan selama di sini. Lebih difokuskan ke apa? Ya di taktikal pasti taktikal dan fisikal juga pasti semuanya. Jadi semua persiapan kita melakukan. Dalam mempersiapkan diri untuk menyambut Piala Asia 2023, timnas juga akan beruji coba. Pada tanggal 2 Januari dan 5 Januari 2024, Indonesia akan melawan Libya. Lalu pada 9 Januari 2024, skuad Garuda akan menghadapi Iran. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Herliani Tanusudibyo meninjau dan meresmikan gereja Sidang Jumat Allah di lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang telah selesai direnovasi. Kehadiran Angela sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Natal 2023 untuk memastikan jemaat gereja Sidang Jumat Allah bisa merayakan Natal dengan hikmat.
Umat Kristiani warga Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berbahagia jelang perayaan Natal tahun 2023 ini. Betapa tidak, Gereja Sidang Jemaat Allah sebagai tempat mereka beribadah telah selesai dibedah dan direnovasi. Kebahagiaan para jemaat bertambah karena gereja diresmikan langsung oleh Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo. Semoga semangat yang diberikan oleh adik-adik Bromo Kids, semangat yang diberikan oleh Ibu Pendeta dan Bapak, ini bisa dirasakan sampai seluruh masyarakat yang sedang menyaksikan tayangan ini pada hari ini. Dan saya sangat berharap gereja ini sudah diberkati akan menjadi berkat bagi sangat bahagia sekali, sangat bersyukur kepada Tuhan karena doa kami dijawab oleh Tuhan sehingga terlaksananya beda rumah di gereja ini, sehingga gereja semakin cantik, jemaat juga semakin nyaman untuk bisa beribadah. Dalam kesempatan ini, Angela Tanusudibyo juga berbagi kebahagiaan dengan anak-anak di lereng Gunung Bromo dengan memberikan kado Natal. Selain umat Kristiani, di Desa Sapikerep juga terdapat pemeluk agama Hindu dan Muslim yang hidup berdampingan dengan rukun. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan dalam pelaksanaan program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau Proper Hijau tahun 2023. Program tersebut dipandang menjadi platform bagi perusahaan yang ikut ambil bagian dalam pembangunan berkelanjutan, terutama untuk mencegah kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat aktivitas industri. Penerapan manajemen lingkungan yang baik di kawasan industri Jababeka sukses membawa PT Jababeka Infrastruktur meraih penghargaan penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau Proper Hijau tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan Proper 2023 diterima langsung Direktur Utama dari PT Jababeka Infrastruktur, Cahyadi Raharja. Ia merasa bangga karena penghargaan Proper ini merupakan wujud nyata pencapaian PT Jababeka Infrastruktur yang selalu konsisten menerapkan sistem manajemen pengelolaan kawasan industri yang ramah lingkungan. Sangat berterima kasih sebenarnya kepada lingkungan hidup bahwa semua usaha kita nih dalam hal menjaga lingkungan dan lain-lain akhirnya dikenali dan kita diberikan peringkat hijau karena atas usaha kita, sehingga kita merasa terhormat bahwa kami adalah kawasan industri satu-satunya yang berhasil mendapatkan peringkat hijau ini. Kedepannya, PT Jababeka Infrastruktur akan terus konsisten menerapkan sistem manajemen pengelolaan kawasan industri yang ramah lingkungan, serta menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat aktivitas industri. Dari Jakarta, Anggita Maura, Ilham Zarkasih, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Kebijakan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN dalam pengadaan barang dan jasa pemirsa diharapkan dapat memperluas pasar produk dalam negeri dan sekaligus memberikan multiplier efek yang besar untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong pelaku industri kecil untuk dapat berpartisipasi pada belanja barang dan jasa pemerintah yang telah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2014. Kebijakan P3DN dalam pengadaan barang dan jasa tersebut diharapkan dapat memperluas pasar produk dalam negeri dan sekaligus memberikan efek yang besar untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengajuan sertifikasi TKDN IK telah dilaksanakan untuk ke-8 kalinya sepanjang tahun 2023. Khusus untuk industri kecil mendapatkan sertifikat TKDN-nya gratis, tidak berbayar, dan juga dalam jangka waktu hitungan 5 hari kerja sertifikat tersebut sudah bisa didapatkan.
Viral di media sosial, pemotor berplat dinas Polri melaju di Jalan Layang Nontol Kasablanka, Jakarta Selatan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.